Namun, sejatinya Islam adalah gudangnya ilmu, pengetahuan, dan rahmatan lil alamin. Berilmu, berislam, berarti harus bisa berpikir secara waras dan rasional agar tercapainya suatu kebenaran. Jangan sampai kerangka dan cara berpikir tersumbat oleh doktrin jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo besane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Harus selangkah lebih maju dalam pemikiran bahwa Islam bukanlah agama yang puritan, dengan doktrinasi harus nurut dan patuh, lalu tertutup ruang untuk berpikir kritis. Namun, sejatinya Islam adalah gudangnya ilmu, pengetahuan, dan rahmatan lil alamin. Berilmu, berislam, berarti harus bisa berpikir secara waras dan rasional agar tercapainya suatu kebenaran. Jangan sampai kerangka dan cara berpikir tersumbat oleh doktrin jahiliyah yang mengamputasi seseorang untuk berpikir secara merdeka. Bahwa Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Rosail fil Ilmil Ansab halaman 183-184 mengatakan tentang cara mendeteksi kesohihan nasab dengan kitab sezaman. Maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi setiap masa para abdal dalam agama. Para abdal itu ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara al-abr atau orang alim yang al-badal, ulama utama dalam setiap masa, dalam memverifikasi silsilah dan mengungkap kepalsuannya adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna dan terintegrasi dari segala aspek sebagai berikut. Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, mengamati dengan seluruh inderanya, mengklasifikasikannya, dan menyusun data-data dan informasi-informasi, merangkum pemikiran-pemikiran dan menerapkan pengalaman kajian ini bagaimanapun juga, baik dalam silsilah yang benar maupun silsilah yang hanya pengakuan. Berlangsung melalui tahapan-tahapan yang biasa dijalankan oleh seorang ahli nasab yang muhakkik atau menetapkannya berdasarkan dalil, yaitu penelitian nasab, yaitu ia menulis nasab secara mubassat, ditulis dari ayah ke anak dalam satu waktu yang membuat musyajar atau susunan pohon nasab dari ayah ke anak, dari anak ke ayah dalam waktu lain dan seterusnya. Ahli nasab atau peneliti menghitung ada beberapa tobakot atau lapisan silsilah itu, lalu memperkirakan tanggal lahir dan kematiannya masing-masing. Jika tidak diketahui ini bagi silsilah orang non-alawi, jika ia alawi biasanya tanggal lahir dan wafat tercatat rapih. Lalu membagi tobakot-tobakot tersebut dengan periode waktu, tahun hidup yang ditempati silsilah tersebut, dan menguji keabsahan setiap tobakot atau silsilah tersebut dengan sumber-sumber kitab atau yang lainnya yang dapat dipercaya semaksimal mungkin hingga tobakot terakhir yang dapat diuji kesohihannya dan ditakhrij dari sumber-sumber tersebut. Ketika nasab itu soheh untuk seseorang atau suatu kelompok, maka ahli nasab akan memperbaiki cacat
dan yang terjadi di dalam silsilah itu. Jika ada dan jika nasab itu nasab yang benar, bukan nasab yang dusta. Jika nasab itu dusta, maka tidak akan bisa diperbaiki atau didobiti, diluruskan. Tidak akan pula dapat dicari referensinya dari sumber-sumber khusus itu, serta tidak dapat dimukobalah atau dihadapkan dengan sumber-sumber itu. Dari kutipan di atas jelaslah bagaimana narasi yang dibangun oleh para pembela nasab Ba'alwi bahwa tidak ada ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman itu tidak benar. Persyaratan sumber sezaman bagi nasab dan sejarah adalah mutlak bagi siapa saja orang yang ingin meneliti kesohihan klaim nasab dan sejarah. Berikut ini daftar kitab rujukan para nakib di hampir seluruh dunia Islam yang tidak membahas nama Ubaidillah 383 Hijriah. Yang pertama adalah Maqitil At-Tolibiyin karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani abad 4 Hijriah. Yang kedua Tahdhibul Nasab karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini abad 4 Hijriah. Yang ketiga Al-Majdi Al-Makhdud karya Abu Hasan Ali Al-Umri abad 5 Hijriah. Yang keempat Al-Majdi fi Ansabit Tolibiyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri abad 5. Yang keenam Nihayatul Ikhtisar karya As-Sayyid An-Nakib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Atqa. Beliau adalah Imam An-Nakib, pencatat pengawas nasab keluarga Muhammad SAW abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad. Yang keenam, Syajaratul Mubarakah karya Fakhrur Razi abad 6 Hijriah. Yang ketujuh, Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul pada abad ke-7 Hijriah. Ini penguasa Yaman dari dinasti Rasuli keturunan Imam Hasan. Melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman termasuk wilayah Mirbad dan jumlah Ba'alwi di masa itu sudah banyak. Hasilnya tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detail dan memuaskan. Tentu saja, keluarga Ba'alwi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Di abad ini, belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. Yang kedelapan, At-Tadhkirah fi Angsabil Mutahharah karya Ibnu Mahna Al-Ubaidili Al-Husaini abad 7 Hijriah. Yang kesembilan, Ubdatut Thalibil Kubro karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Ambah Al-Husaini abad 8 Hijriah. Yang ke-10, Umdatut Thalibis Suhra karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Ambah Al-Husaini abad 8 Hijriah. Yang ke-11, Al-Asili karya Syarif Syafiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Toki Al-Husaini abad 8 Hijriah. Yang ke-12, Syikakul Akhbar Nasabi Sa'adah Al-Fatimiyah Al-Akhyar karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifai abad 9 Hijriah. Yang ke-13, Musyajaratul Kasyaf karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Abi Al-Barokat Al-Jurjani abad 10 Hijriah. Maka ketahuilah bahwa perihal nasab bukan kajian fikih. Ijtihadnya harus verifikatif dan tidak bisa dimaukufkan dalam khilaf tanpa kejelasan. Kaidahnya adalah tidak disebutkannya bukan berarti tidak ada, tetapi untuk mengatakan ada harus ada buktinya juga. Sedang bukti itu ada dua, yaitu bukti asli tanpa rekayasa dan bukti palsu sudah direkayasa atau diada-adakan.
Kita sudah mengetahui banyak pembuktian beberapa kitab dari era 4 Hijriah sampai 10 Hijriah tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Jadi jelas pentingnya kitab sezaman untuk memverifikasi benar atau tidaknya nasab Bani Pa'al. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.